terutama yang ada di Surabaya dengan tema pemuda adalah garda depan bangsa. Fenomena yang terakhir terjadi di Surabaya ini kan gangster dan mulai merambat di beberapa daerah lain termasuk Sidoarjo. Pelaku maupun korban rata-rata adalah usia milenial. Maka penting bagi saya wawasan kebangsaan ini kita fokus tema kepemudaan. Bagaimana para pemuda ini bisa menjadi garda depannya bangsa, bagaimana pemuda ini bisa memajukan bangsa menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, menjadi pendulang pertumbuhan ekonomi, menjadi supporting dalam SDM, sehingga Indonesia ini akan tegak martabatnya di atas bangsa-bangsa yang lain. Oleh karenanya, berharap melalui forum Masbang ini peserta bisa ikut mewarnai daerahnya, bisa ikut bersama-sama mengendalikan perusuh-perusuh, gangster, ataupun apapun namanya, kenakalan remaja dan lain sebagainya, dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Gitu. Apa termasuk yang kegiatan kemarin lomba terus? Satu di antaranya yang menjadi pembeda dengan penyelenggara hadroh oleh lembaga lain, PKB kemarin ada peserta wajib usia maksimal 40%. Itu satu di antaranya adalah kegiatan-kegiatan 40 tahun, usia maksimal 40 tahun. Itu di antaranya bentuk konkret bagaimana pemuda mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang kebetulan karena Banjari, Festival Banjari ini adalah ritual keagamaan, bagaimana bisa generasi milenial lah ini menjadi generasi-generasi yang terdoktrin religiusnya. Itu satu di antaranya. Tantangan pemuda untuk masa depan milenial yang nggak ingin banyak perubahan. Satu, kebodohan. Persoalan Indonesia yang paling utama adalah kebodohan. Yang kedua adalah moralitas. Makanya selain kurikulum pendidikan, pembentukan karakter, maka sangat efektif ketika karakter moralitas itu kita sampaikan kepada forum-forum atau lembaga-lembaga organisasi kepemudaan. Salah satunya adalah itu. Yang ketiga, musuh kita adalah kemiskinan. Sehingga musuh pemuda adalah pemuda yang malas, pemuda yang hanya mengandalkan kemampuan orang tua, kemampuan pihak lain. Sehingga bagi kami itu juga musuh besar, tantangan besarnya pemuda, terutama di era bonus demografi. Bonus demografi, usia produktif lebih banyak, tentu tantangan tersendiri bagi pemuda pemalas. Tidak perlu pemuda itu hanya mengandalkan pemerintah membuka lapangan kerja, hanya mengharapkan pemerintah intervensi. Tetapi bagaimana pemuda itu muncul kreativitas inovasinya, menjadi pekerja, bahkan membuka lapangan pekerja untuk yang lain, itu yang penting tantangan hari ini. Seseorang untuk sukses minimal 50% ada percaya diri, ada keoptimisan, jangan menjadi pesimis, karena pesimis itu modal 50% untuk hancur, untuk tertinggal. 50% ikhtiar, 50% keyakinan, optimis, percaya diri, 50% usaha, kira-kira begitulah. Kondusivitas, stabilitas masyarakat itu
akan terjaga dengan beberapa pilar. Yang pertama adalah masyarakat. Yang pertama adalah pemangku kebijakan. Yang kedua adalah masyarakat. Pemangku kebijakan maka mengambil tindakan secepat mungkin dari piranti hukum yang ada. Kalau daerah namanya perda, maka tegakkan sanksi yang sudah dituangkan agar supaya ada efek jerah. Tetapi selain itu, pemerintah lakukan binaan agar supaya mereka tidak kembali. Bagaimana dengan masyarakat? Maka munculnya gangster, tidak bisa kita hanya menyalahkan kepada pelaku, tetapi kita kembali kepada masyarakat. Masyarakat terkecil adalah keluarga. Sudahkah keluarga kita menjaganya, memberikan didikan yang baik? Sehingga saran saya, dengan kondisi ini keluarga harus lebih intens melakukan komunikasi dan bimbingan kepada anak-anaknya, terutama anak yang beranjak usia muda. Utamanya adalah jenis laki-laki, karena faktanya yang menjadi pelaku maupun korban adalah laki-laki dengan usia milenial. Yang kedua, masyarakat jangan a priori. Walaupun itu bukan anaknya, tetapi ini adalah bagian dari masyarakat kita, maka ayo kita hidupkan lagi yang namanya ronda kampung atau jaga kampung. Itu salah satu bentuk filter sehingga dia tidak bisa expand. Dia lebih sempit geraknya setidaknya kalau kita sama-sama jaga. Yang kedua, ketika itu kita tahu, maka ya segera untuk lapor